Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bertemu lagi dengan podcastnya Penyuluh Wagir Punya Karya, yaitu dengan Wagir Sejuk. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali, yaitu beliau adalah Pak Dedi Mahmudi, SHI. Beliau adalah salah satu staf di Kecamatan Wagir. Pada kali ini akan membahas tentang proses pernikahan atau perkawinan mulai dari pendaftaran. Bagaimana kabarnya Pak Mahmudi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baik ya. Baik. Begini Pak Dedi Mahmudi, ini yang namanya perkawinan, ya perkawinan itu tentunya pingin diakui ya secara sah agama dan juga sah secara hukum kenegaraan. Nah, waktu dulu saya nikah ya, waktu nikah itu saya tuh mulai proses dari Pak Mutin, dari ini, terus ke KUA, bawa berkah dan sebagainya. Sebenarnya proses yang sekarang kayak lihatnya lebih enak, masyarakat lebih dimanja. Itu bagaimana? Proses dari awal pendaftaran bagaimana Pak Mutin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih telah mengundang kami. Kami di sini akan mengutarakan persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan berdasarkan PMA tahun 20 tahun nomor 20 tahun 2019, yaitu masyarakat yang pertama mengajukan permohonan dari tingkat bawah, dari RT, pengantar RT RW, lalu ke desa memohon persyaratan yaitu belangko N1, lalu N4 dengan membawa fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah dan pas foto yang diperlukan. Selain itu, apabila ada persyaratan tambahan seperti duda atau janda membawa akte cerai asli. Apabila dari Kesatuan TNI dan Polri membawa surat izin dari kesatuan. Apabila janda pati membawa akte kematian. Oh gitu ya. Terus kayak belangko tadi mulai dari RT RW, N1, N4 dan sebagainya itu apakah sudah disiapkan di masing-masing desa ya Pak? Belangko persyaratan dari RT cuman pengantar, RW pengantar, dan dari desa N1 hanya N1, N4 adalah persetujuan kedua calon mempelai, dan ada tambahan dari wali nikah. Dan N5 jika usia kurang dari 21 tahun. Oh gitu ya. Nah terus persyaratan tadi itu kayak dari RT, RW, desa dan persetujuan tadi itu nanti ketika daftar itu dibawa atau gimana ke KUA-nya? Iya, setelah persyaratan lengkap dari ditandai dengan kepala desa dan adanya rekomendasi nikah dari calon mempelai putra, kedua berkas lengkap dibawa ke KUA, kemanten langsung bisa daftar online melalui SIMK online. Oh gitu ya. Jadi tidak harus langsung bawa berkas oyong-oyong ke KUA, tidak. Terus untuk alamat SIMK-nya siapa? Masyarakat banyak yang tahu ya. Insya Allah sudah di Google juga sudah siap kalau masalah alamat SIMK online. Tadi setelah masyarakat mendaftar online, mendaftarkan nomor pendaftaran, nah, baru bisa membawa berkas untuk pemeriksaan administrasi berkasnya itu. Oh gitu. Yang terkenal dengan jombloan itu ya. Oh gitu. Berarti itu nanti kalau sudah fix selesai, baru kita menentukan tanggal nikahnya. Yang menentukan adalah kedua mempelai. Kita mungkin cuma menentukan jam karena adanya kesamaan dengan mantan yang lain. Kita buatkan billing. Mantan kedua mempelai bisa membayar di kantor pos, BRI atau bank-bank yang ditunjuk. Oke, iya dengan pembiayaannya. Terkait dengan pembiayaan itu kok katanya yang saya dengar ini ada yang 0 rupiah, ada yang bayar setor ke bank BRI atau pos itu sebesar 600. Apa betul seperti itu ya? Iya betul. Apa yang membedakan itu? Jadi kalau masyarakat menginginkan pernikahan di kantor KUA, masyarakat free atau 0 rupiah. Dan jika memanggil untuk ke bedolan, masyarakat membawa 600.000 ke pajak negara itu. Itu bayarnya ke KUA atau ke bank atau langsung ke pos,
BRI atau bank yang ditunjuk, kita cuma membuatkan billing aja. Oh, berarti di sini tidak ada biaya apapun ya? Sama sekali tidak ada. Alhamdulillah, itulah Ya. KUA yang bagus, memang sudah jadi pelayan masyarakat ya. Iya, berkenaan dengan persyaratan nikah tadi, saya dulu itu kan saya nikahnya saya di Pagelaran, saya nikahnya di Kecamatan Pujon. Ya. Nah, itu bagaimana Bos? Apa bisa seperti itu ya? Maksudnya? Saya kan orang Pagelaran, Ya. punya calon istri di Pujon. Pujon. Nah, itu apakah ada persyaratan lain untuk seperti itu? Iya, jadi persyaratannya ya cuman surat pindah nikah atau rekomendasi nikah dari KUA Pagelaran atau dari KUA calon laki-laki ke calon perempuan itu aja. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi ada rekom. Oke. Kalau seperti ini ada kasus ini. Ya, saya pernah ditanya oleh beberapa orang. Beliaunya itu yang laki-laki berasal dari Madura. Iya. Terus yang perempuan berasal dari Lampung. Itu mau nikah di Kabupaten Malang atau yang lebih khusus itu mau nikah di Kecamatan Gondanglegi. Itu apa bisa itu? Iya, bisa Pak. Jadi Oh, kedua calon mempelai sama-sama membawa surat rekomendasi nikah dari KUA setempat. dua-duanya ya. Dua-duanya membawa rekomendasi nikah. Ya, Itu pindah nikah. bukan rekomnya ke KUA yang mau di. KUA Gondanglegi semua, Oh, dua-duanya. dua-duanya ke Gondanglegi Iya. semua. Oke. Oke, itu kalau sama-sama ya, sama-sama WNI lah ya. Iya. Nah, yang banyak sekarang itu bukan hanya di kota, di kampung pun juga ada. Saya ada beberapa kali tanya ke saya, kalau itu yang perempuan itu adalah orang sini, ya, katakanlah orang warga Wagir lah ya. Iya. Terus yang laki-laki itu dari Brunei atau dari Arab Saudi atau dari Jepang, itu prosesnya sama enggak, Pak? Pada intinya sama, cuman WNA membawa surat pindah nikah dari kedutaan sana, dari kedutaan luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oh, seperti itu ya. Iya. Berarti cukup dari kedutaan. Iya. Jadi dari masing-masing kedutaan sudah paham tentang persyaratan pernikahan Sudah. itu. Iya. Oh ya, terima kasih. Terus setelah itu, Pak, sudah daftar kan, sudah ditentukan. Nah, terus nanti kalau itu nikahnya itu di rumah atau bedolan atau beda ya yang Iya. terkenal. Lek dulu saya manggil seperti itu. Nah, itu apa yang mendatangi itu dari pihak KUA atau dari Pak Mudin atau dari si penghulu itu, Pak? Yang mendatangi dari pihak KUA penghulu. Kalau sebagian desa memang masih ada didampingi dengan perangkat desa atau yang disebut Pak Mudin. Kalau mungkin yang di kota sudah tidak ada, mungkin cuma penghulu saja. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih Pak Dedi atas atas keterangannya dan terima kasih atas kehadirannya di sini sehingga memberi memberi pengertian kepada masyarakat tentang perkawinan atau pernikahan. Terkait dengan ini terakhir terkait dengan persyaratan nikah ya. Kalau dulu yang saya tahu itu Undang-Undang nomor 71 tahun 71 nomor 1 ya. 74 nomor 1 tahun 74. Iya, 74 itu kan 16 tahun dan 19 Iya. tahun ya kan. Untuk laki-laki itu adalah 19. 11 tahun, yang perempuan itu 16 tahun. Nah, Iya. sekarang itu berubah ke 19 tahun semua kan, laki-laki maupun Iya. perempuan. Nah, seandainya itu ada meksa orang tuanya, anak saya harus nikah. Nah, itu masih kurang. Mungkin masih 18 tahun Iya. atau 18 tahun setengah. Itu bagaimana? Bisa enggak itu? Bisa kita laksanakan dengan syarat telah memenuhi yaitu dispensasi dari pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur kedua mempelai sama-sama 19 tahun. Jadi setelah ada penetapan dari PA, kita bisa melaksanakan akad nikah itu. Oh, seperti jadi sidang istilahnya ya? Sidang ya, Sidang dispensasi ya? usia ya. Oh, itu tetap bisa ya? Bisa. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Itulah sahabat podcast Wagir Sejuk, penyuluh Kecamatan Wagir punya karya itu tentang proses pendaftaran mulai dari awal hingga
pernikahan, juga tentang rekomendasi nikah dari KUA lain maupun dari luar negeri, itu sudah diterangkan bahkan sampai ke persyaratan nikah sampai usia 19 tahun. Terima kasih atas Sama-sama, Pak. waktunya Pak Ya. Dedi. Mudi, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat tentang pernikahan ini sebelum kami tutup. Ya, untuk masyarakat yang intinya di zaman sekarang kami harapkan untuk melaksanakan pernikahan dengan mencatatkan di KUA dan jangan sampai melaksanakan pernikahan siri atau di bawah tangan karena pernikahan siri sendiri akan merugikan salah satu pihak. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. Ingat pesan dari Pak Penghulu tadi, dari staf yang disampaikan, kita harus nikahnya itu secara resmi, tidak di bawah tangan. Artinya tercatat di kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Selamat pagi, sukses selalu, dan terima kasih dari kami podcast Wagir Sejuk, penyuluh agama Kecamatan Wagir punya karya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedi Mahmudi yang telah memberikan keterangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.